Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Kok kurang semangat sih? Baik, kalau ibu menyapa kalian dengan selamat pagi, kalian harus menjawab dengan lantang dan semangat. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Sudah siap semuanya? Saya ulangi sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Baiklah anak-anak, perkenalkan nama saya Ibu Roihatul Jannah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari mengenai gaya. Apa sih gaya itu? Untuk mengetahui apa itu gaya, mari kita amati gambar berikut ini. Dari gambar tersebut, apa yang dilakukan oleh dua orang di sana? Ya, benar sekali. Tampaklah dua orang tersebut sedang melakukan sesuatu terhadap benda di sana. Satu orang sedang menari dan satu orang lainnya sedang mendorong suatu benda. Nah, dari peristiwa tersebut, kita telah mengenal apa itu gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya tidak bisa terlihat, namun gaya dapat dirasakan oleh pengaruhnya. Dari peristiwa tersebut, gayanya terlihat atau tidak? Walaupun tidak terlihat, tapi gaya tersebut ada dan bisa membuat benda tersebut menjadi bergerak. Coba saya mau bertanya, apakah gaya hanya menyebabkan benda menjadi bergeser saja? Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pengaruh gaya. Yang pertama, gaya dapat mengubah benda yang semula diam menjadi bergerak. Seperti contohnya ketika bermain sepak bola. Dalam permainan sepak bola, adakah aktivitas menendang bola? Nah, benar. Perhatikan aktivitas menendang bola. Yang awalnya bola diam, lalu akan ditendang, maka bola tersebut akan bergerak. Inilah pengaruh gaya yang pertama, yaitu gaya mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya mempengaruhi benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya, ketika dalam permainan sepak bola yang tadi awalnya kalian menendang bola ke arah gawang, kemudian bola akan ditangkap oleh penjaga gawang. Nah, benda bergerak menjadi diam karena bola tersebut ditahan oleh penjaga gawang. Contoh lain, ketika kalian bersepeda, kemudian kalian akan mengeremnya. Nah, sepeda yang semula bergerak menjadi terhenti karena mengeremnya. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Seperti contohnya dalam permainan bola kasti. Bola yang semula dilempar oleh lawan dan kita mengopernya dan kita tangkis ke arah lawan. Nah, peristiwa tersebut gaya dapat mempengaruhi arah gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Mari kita perhatikan gambar di samping. Gambar di samping apa sih namanya? Ya, benar, namanya plastisin. Nah, pernahkah kalian bermain plastisin? Jika pernah, kalian saat bermain plastisin, untuk membentuk plastisin tersebut, kalian harus menekan agar sesuai yang kalian inginkan. Nah, peristiwa tersebut dapat kita ketahui bahwa gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk. Selanjutnya kita akan mengenal macam-macam gaya
dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja pada dua permukaan yang bersentuhan. Contohnya, gaya yang bekerja pada rem sepeda. Yang kedua, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan yang berasal dari magnet. Contohnya, magnet menarik besi. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi merupakan gaya yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Karena gaya gravitasi bumi inilah yang menyebabkan benda-benda yang jatuh akan menuju ke pusat bumi. Contohnya, ketika buah jatuh dari pohonnya. Yang keempat, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh otot manusia atau hewan. Seperti contohnya ketika kita mendorong suatu benda, mendorong meja, ataupun barang-barang. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh benda yang bermuatan listrik. Contohnya, kipas angin yang dihubungkan oleh sumber listrik. Yang keenam, gaya pegas. Gaya yang dihasilkan oleh kerja benda elastis, seperti contohnya ketika sedang bermain ketapel. Itulah pembahasan mengenai materi hari ini, yang mengenai macam-macam gaya. Tadi kita telah mempelajari pengertian gaya, pengaruh gaya, dan macam-macam gaya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali materi yang sebelumnya. Yang pertama, pengertian gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Yang kedua, pengaruh gaya yang dipelajari tadi ada 4. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda yang semula diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya dapat mempengaruhi perubahan benda yang semula bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Dan yang keempat, gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Selanjutnya, macam-macam gaya yang dapat kita sebutkan tadi ada 6. Yang pertama, gaya gesek. Yang kedua, gaya magnet. Yang ketiga, gaya gravitasi bumi. Yang keempat, gaya otot. Yang kelima, gaya listrik. Yang keenam, gaya pegas. Untuk memperkuat materi yang telah kita bahas tadi, silakan kalian mengerjakan LKPD. Apabila kalian merasa kesulitan, kalian bisa bertanya kepada saya. Baiklah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.